Hey. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Setia Rizky, NIM 22101033, Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik. Materi yang pertama yaitu terkait manajemen strategi. Beberapa pakar dalam ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategis dengan cara yang berbeda-beda. Menurut Sondang, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, sedangkan menurut Taufikur Rahman, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, berdasarkan kedua pengertian manajemen strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat pimpinan, diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan, sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi manajemen itu sendiri, serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan itu, maka ada beberapa karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategi bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang kelima, manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Selanjutnya, ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi. Di antaranya, bisa memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif, mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Dan materi selanjutnya yaitu terkait analisis lingkungan eksternal. Menurut Chuck Williams, lingkungan eksternal merupakan semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Analisis lingkungan eksternal memiliki peranan penting dalam memberikan masukan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, beberapa tujuan dari dilakukannya analisis lingkungan eksternal adalah untuk meningkatkan kepedulian manajerial terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan pengertian terhadap industri dan pasar, meningkatkan pemahaman dalam pengaturan multinasional, dan meningkatkan keputusan alokasi sumber daya. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal makro merupakan lingkungan yang dimana organisasi tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal mikro ialah lingkungan di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Lingkungan eksternal dalam konteks manajemen strategi merujuk pada faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategi perusahaan. Lingkungan eksternal memiliki dampak yang signifikan terhadap perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan strategi organisasi. Nah, dalam manajemen strategi, pemahaman yang mendalam tentang lingkungan eksternal sangat penting karena faktor-faktor tersebut dapat menciptakan peluang atau menghadirkan ancaman bagi perusahaan. Kemudian, faktor lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan umum. Lingkungan umum adalah lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan pada dasarnya berada di luar operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit implikasi langsung bagi pengaturan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, serta demografi. Yang kedua,
kedua yaitu lingkungan industri. Ini adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang memiliki implikasi relatif lebih spesifik dan langsung berdampak terhadap perusahaan. Di antaranya yaitu ancaman masuknya pendatang baru, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan antar pesaing yang mempengaruhi suatu perusahaan. Materi yang ketiga yaitu analisis lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan proses pengidentifikasian terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Proses internal perusahaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan fungsional. Nah, untuk mencapai kesuksesan manajemen, kita harus memperhatikan 7 faktor atau 7S dari McKinsey yang merupakan model manajemen untuk melihat seberapa efektif organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa 7 faktor tersebut, yang pertama adalah sasaran atau objektif, suatu keputusan spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi pada satu tempo jangka masa yang telah ditetapkan. Yang kedua, style, yaitu gaya kepemimpinan yang digunakan dalam organisasi. Yang ketiga adalah struktur organisasi perusahaan yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab serta pendelegasian tugas kepada unit kerja atau orang-orang tertentu untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat adalah proses dan prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan juga proses dan prosedur dalam pembuatan keputusan. Sistem ini merupakan fokus utama manajemen apabila terjadi perubahan organisasi dalam suatu perusahaan. Yang kelima yaitu kemampuan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga dapat berkinerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Yang keenam, strategi, yaitu rencana yang dirancang untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan. Yang ketujuh, staff, adalah karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Elemen staff ini berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan dihargai. Kemudian ada beberapa faktor lainnya seperti aset nyata dan tidak nyata, keuangan, kepercayaan, budaya, nilai, analisis rantai nilai, serta analisis sumber daya dan kemampuan. Selanjutnya, materi keempat yaitu tentang perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses menentukan arah dan tujuan jangka panjang suatu organisasi, serta mengembangkan rencana untuk mencapainya. Perencanaan strategi yang efektif membantu organisasi untuk meningkatkan peluang keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, visi dan misi merupakan dua elemen penting dalam perencanaan strategi. Visi adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai organisasi di masa depan. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang bagaimana organisasi akan mencapai visinya. Ciri-ciri visi yang baik yaitu yang pertama, ringkas, padat, tepat, menarik, dan tidak melebihi 25 patah kata. Ringkas supaya mudah diingat, padat supaya ia menjurus kepada sesuatu dan tidak berputar dengan hal-hal yang tidak perlu. Menarik supaya semua anggota organisasi berminat dengan visi tersebut. Tidak melebihi 25 patah perkataan supaya mudah diingat. Yang kedua yaitu visi yang baik haruslah menjawab persoalan apa, membawa maksud apa yang ingin dicapai oleh perusahaan berkenaan dalam jangka waktu tertentu. Untuk siapa, menentukan siapa yang bakal menerima manfaat daripada visi yang dipilih. Dan bila, menentukan waktu yang sesuai untuk mencapai visi tersebut. Yang ketiga yaitu ciri visi yang selanjutnya yang dianggap paling penting adalah membudayakan visi tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri misi yang baik yaitu 1. Misi boleh dinyatakan dalam bentuk kalimat yang panjang dalam satu kalimat saja. Yang kedua, misi merupakan jawaban atas pernyataan bagaimana untuk mencapai visi. Yang ketiga, misi selalunya ditulis dengan ringkas, padat, jelas, dan tidak melebihi 25 patah perkataan. Yang keempat, misi haruslah dibudayakan. Nah, misi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan lingkungan, sumber yang tersedia, informasi internal dan eksternal, dan kesadaran, serta konsistensi pihak manajemen publik. Kemudian, materi yang kelima yaitu menentukan tujuan dan sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,
program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan merupakan sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Nah, untuk membantu meningkatkan peluang mencapai sasaran, kita bisa menerapkan metode SMART Goal Setting. Metode ini merupakan metode pertama kali dikenalkan oleh George T. Doran yang merupakan Direktur Perencanaan di perusahaan Washington Power Water pada tahun 1981. SMART merupakan kepanjangan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Selanjutnya, penjelasan dari metode SMART yaitu yang pertama spesifik, berarti sasaran atau tujuan yang ingin dicapai haruslah jelas dan spesifik. Unsur berikutnya yaitu measurable. Ketika menentukan tujuan, kita harus memastikan bahwa tujuan tersebut bisa diukur agar dapat memantau dan melacak setiap kemajuan yang ada. Yang ketiga adalah achievable, mengindikasikan bahwa tujuan yang kita buat haruslah realistis. Kita boleh merencanakan sasaran apa saja asalkan memungkinkan untuk dicapai. Nah, unsur penting selanjutnya dalam metode SMART adalah relevan. Pastikan tujuan yang ingin kita capai relevan atau selaras dengan misi kita. Yang terakhir yaitu time bound. Kita perlu memiliki rentang waktu pengerjaan yang jelas untuk bisa mencapai tujuan. Tanpa hal tersebut, maka akan kesulitan mengetahui kapan dan di mana harus memulai dan mencapainya. Materi keenam adalah jenis-jenis strategi. Ada 2 jenis strategi, yaitu 1. Strategi jaringan. Strategi ini merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain. 2. Strategi korporasi. Strategi korporasi adalah rencana komprehensif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan semua operasi bisnisnya menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi korporasi terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, strategi pertumbuhan, meliputi strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, strategi penembusan pasar, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, dan strategi campuran. Yang kedua, strategi bertahan, meliputi strategi pemulihan, strategi pemisahan, strategi pembubaran, strategi bangkrut, strategi tawanan, strategi penuaian, serta yang ketiga, strategi kestabilan, meliputi strategi kerjasama. Yang keempat, strategi kombinasi, meliputi strategi kombinasi aneka produk dan strategi kombinasi bisnis lainnya. Selanjutnya adalah materi ketujuh, yaitu tentang matriks SWOT. Menurut David Fred, matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting untuk membantu manajer mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu strategi SO atau kekuatan peluang, WO atau kelemahan dan peluang, ST atau kekuatan dan ancaman, WT atau kelemahan ancaman. Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Nah, terkadang peluang-peluang besar muncul, tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya untuk memanfaatkan peluang tersebut. Strategi ST menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu organisasi yang kuat harus menghadapi ancaman secara langsung di dalam lingkungan eksternal. Strategi WT merupakan teknik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi yang menghadapi ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan. Materi ke-8 yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur. Keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada keselarasan beberapa hal, di antaranya yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka formal yang mengatur pembagian tugas, wewenang, koordinasi dalam organisasi,
struktur harus dirancang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan memainkan peran krusial dalam implementasi strategi. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan visi dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan strategis. Pemimpin harus mampu menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Yang ketiga, budaya organisasi atau kultur. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Budaya yang selaras dengan strategi dapat memperkuat implementasi, sementara budaya yang bertentangan dapat menghambatnya. Yang keempat yaitu sistem imbalan atau rewards. Sistem imbalan digunakan untuk menyelaraskan kinerja karyawan dengan tujuan strategi organisasi. Imbalan dapat berupa finansial seperti gaji atau bonus, dan non-finansial seperti apresiasi. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah tentang pengendalian dan evaluasi strategi. Pengendalian merupakan unsur utama dari setiap tugas atau pekerjaan seorang manajer. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memonitor serta mengevaluasi kemajuan terhadap usaha-usaha pencapaian sasaran organisasi, atau untuk mengarahkan dan memperbaiki proses strategi. Bisa juga merubah rencana strategi yang lebih tepat agar sesuai dengan situasi lingkungan dan tujuan semula. Proses pengendalian terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja. Kedua, membandingkan hasil pengukuran dengan standar kinerja. Yang ketiga, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin standar kinerja yang direncanakan dapat tercapai. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam proses manajemen strategi, seperti ketidakmampuan berpikir secara strategi, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen, ketidaktepatan penggunaan perencana sumber daya, perubahan peraturan atau regulasi oleh pemerintah, perubahan iklim, kekurangan dan kelangkaan bahan baku, perubahan preferensi dan kehadiran pesaing baru. Nah, demikianlah penjelasan dari saya terkait rangkuman materi manajemen strategi sektor publik. Semoga bisa bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.